dari sahabat hamba Allah di Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Semoga Bu Yaumi dan keluarga dan para santri dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga sehat selalu. Bu ya, saya izin bertanya. Keluarga dari mama saya atau tante ya mengikuti aliran mujassimah. Saya khawatir dengan itu. Dan saya pernah bilang ke ibu saya bagaimana solusinya. Akan tapi ibu saya bilang, nggak apa-apa, yang penting sama-sama ilmu untuk menuju Allah. Saya sebagai saudaranya tante tuh harus bagaimana, Bu ya? Baik, pertama adalah masalah mujassimah dulu. Mujassimah adalah istilah untuk satu kelompok orang yang mengaku Islam akan tetapi mengatakan Allah itu seperti jisim seperti makhluk. Dari salah satu sisi kekhususan tentang makhluk. Misalnya mengatakan Allah bertempat, baik di atas langit atau di atas arsy, ya. Itu namanya, ini termasuk golongan yang seperti itu. Karena apa? Selagi mengatakan Allah bertempat itu bertempat di atas arsy atau di atas langit, itu golongan yang menyamakan dengan manusia. Manusia memerlukan tempat diciptakan Allah. Kalau Allah yang menciptakan tempat, sebelum adanya tempat Allah sudah ada. Dan setelah Allah menciptakan arsy, Allah tetap ada seperti sebelum menciptakan arsy. Jadi yang mengatakan Allah di atas langit ini adalah golongan-golongan yang mujassimah atau paling tidak mendekati mujassimah. Karena ada di antara mereka yang muta'awilan, yang karena salah di dalam memahami. Jadi mujassimah itu yang mengatakan Allah seperti jisim, biarpun tidak mengatakan Allah jisim, tapi tidak. Akan tapi mengatakan Allah bertempat dan sebagainya itu. Kalau bertempat khususnya, makanya Allah tidak bertempat di atas atau di bawah, di kiri dan kanan, depan belakang, enggak. Allah maha ada, tidak memerlukan tempat, dan semua tempat Allah menciptakan ini. Kemudian jika ada kelompok yang mengatakan Allah di atas langit, kemudian di atas arsy, bertempat di atas arsy, bagaimana? Ibunda Anda itu karena saking baik hatinya, cuman sisi lain kurang wawasannya. Urusan akidah begini nggak bisa, harus tegas. Bukan menuju kepada Allah, itu adalah aliran yang salah kok. Bukan menghantarkan kepada Allah. Kita harus tegas justru dalam hal-hal semacam ini, kita harus tegas. Jadi jangan sampai anak-anak kita ke bawah. Sebaliknya kita akan luas. Mereka tidak luas kok. Orang yang mengatakan Allah di atas langit itu, dengan kaum Asy'ariyah kita ini kan akidah ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah. Luar biasa memeranginya. Sementara kita seolah-olah mengatakan kita soal moderat, kita enggak, urusan akidah enggak begitu. Jadi harus ada ketegasan di antara kita di dalam menjelaskan masalah yang seperti ini. Makanya kita sampaikan, jangan ragu-ragu. Kita adalah akidah ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah. Allah maha ada dan tidak memerlukan tempat. Jangan dikatakan Allah di atas arsy, jangan dikatakan Allah di atas langit. Tapi Allah yang menciptakan arsy dan langit. Selesai. Nah, sikap Anda adalah ya Anda fahamkan ibunda Anda. Karena ini kalau sudah akidah itu sesat, itu bukan menuju kepada Allah. Justru tanda sayang kita itu kita jelaskan kalau akidah itu sesat. Dan itu membahayakan. Karena itu jangan dianggap sepele, itu efeknya itu lebih jauh lagi. Akhirnya agak membayangkan Allah berada di sebuah tempat, akhirnya begitu. Dan nanti kebayangnya seperti apa? Nanti bayangin arsy kayak apa, na'udzubillah. Sehingga nanti seolah-olah seperti seorang raja yang bertata di atas kursinya, begitu. Nah, ini adalah hakikat kekufuran kalau seperti itu. Tapi Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah langsung ditepis itu semua. Tidak, Allah maha ada. Tidak seperti makhluknya. Tidak memerlukan tempat seperti itu. Jadi harus ada ketegasan. Cuman Anda dengan ibunda tidak bisa dengan kasar dan sebagainya. Dengan siapapun tidak boleh kasar. Tapi Anda sekarang punya tugas memahamkan kepada ibunda tentang akidah yang benar. Dan yakinkan bahwasanya jika akidah tidak benar itu tidak menuju kepada Allah. Malah jauh dari Allah. Urusan akidah. Kalau urusan fikih kan masalah halal haram. Urusan fikih itu adalah ya salah, dosa, munam. Tapi kalau masalah akidah bisa sesat dan keluar dari iman. Bisa-bisa begitu. Kalau mujassimah yang sesungguhnya, ini kan hanya mujassimah yang sesungguhnya, ya. Mujassimah kalau benar mujassimah itu ada keluar dari iman dia. Karena menyamakan makhluk dengan Allah. Menyamakan Allah dengan makhluknya. Ya, ini seperti itu. Ya. Jadi Anda harus berusaha untuk memahamkan ibunda dengan kelembutan tentunya. Dengan kasih sayang dipahamkan, kalau sudah paham nanti akan mudah.
Maksudnya ibu tuh buat sama. Sekarang pun kita sering menemukan orang yang sok moderat lah. Sok pelajar ya, sok terdidik, sok berpendidikan. Ini kan semuanya kan sama, menuju kepada Allah. Enggak, masalah akidah enggak begitu. Harus ada ketegasan akidah. Justru ini yang harus kita waspadai ini. Makanya lihat, pengurus masjid kalau sok moderat itu merusak masjid. Tolong dengerin ya. Pengurus masjid sok moderat. Akhirnya apa? Nah, masjid kan milik semuanya. Biar sajalah siapa saja menyampaikan. Orang akidahnya sama beda. Yang penting sama, Tuhannya sama Allah. Tapi Tuhannya Allah, kita bertuhan Allah, dia bertuhan Allah. Tapi menurut mereka bagaimana menyifati Allah itu? Kan begitu, perbedaan. Nah, biasanya kalau sudah begini orang akhirnya masuk. Macam-macam orang masuk ke masjid tersebut. Apa yang terjadi setelah itu? Di dalam hati masyarakat terjadi pertentangan sana sini. Ini. Kita kadang-kadang kita sok moderat memperkenankan mereka, tapi mereka tidak memperkenankan kita kok. Suatu ketika ada orang yang punya akidah semacam itu ya, ingin mengisi di sebuah masjid, ya kan? Ingin mengisi di sebuah masjid. Masjid itu yang sangat dekat dengan kita. Akhirnya jangan boleh, karena dia merusak. Rupanya akhirnya berapat dengan pengurus masjid. Kenapa Bu Yahya? Ini masjid kan milik bersama. Kenapa kok saya tidak boleh ngisi di situ? Akhirnya balas. Kita sudah kirim anak-anak suruh berbicara. Baik, barter. Kamu ngisi di masjid ini, Bu Yahya yang ngisi di masjidmu, boleh enggak? Enggak boleh mereka. Oh, mereka lebih keserem kok fanatiknya. Nah, jadi kita jangan kalah dalam hal ini. Kita harus tegas karena menjaga umat harus dengan ketegasan. Makanya paling bahaya orang yang sok moderat. Islam itu adalah moderat sudah. Enggak usah pakai sok moderat itu. Moderat yang sesungguhnya. Tapi di dalam urusan akidah, kejelasan harus ada kejelasan. Islam itu adalah bisa mengayomi semuanya. Tapi kalau sudah akidah yang sesat itu bahaya. Harus ada ketegasan dalam ini ya. Anda pelan-pelan fahamkan kepada ibunda hingga sampai ibunda faham, maka nanti insya Allah akan mengerti dalam ini. Kemudian kepada tante pun juga harus dengan lemah lembut, tarik dengan keindahan, dengan ilmu, dibawa kepada ulama dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab.